berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali berjumpa bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi. Masih dalam rangkaian Sumenep Pagi ini untuk edisi lembar terakhir di bulan April, 30 April 2024 di hari Selasa. Dan pendengar maupun pemirsa RRI Sumenep.net, jangan lupa untuk Anda yang biasa mendengarkan radio bisa juga berkunjung ke YouTube kami di RRI Sumenep.net, karena untuk Mutiara Pagi hari ini juga disiarkan live di YouTube RRI Sumenep.net. Untuk Anda yang sudah follow media sosial kami, tentu tahu bahasan kita di pagi ini ya pendengar, kita akan bicara tentang keutamaan Sayyidul Istighfar bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Namun sebelum saya sapa beliau, sudahkah Anda beristighfar hari ini pendengar? Karena bisa dikatakan istighfar ini mungkin saja termasuk amalan yang ringan tapi sangat berguna untuk berbagai hal dan menjadi solusi, bahkan juga menjadi amalan yang kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, kita sebagai umat muslim juga dianjurkan untuk beristighfar karena Rasulullah SAW yang merupakan junjungan kita, bahkan beliau sudah dijamin surga, namun mengamalkan istighfar ini ratusan kali setiap harinya. Lebih lanjut dan detail tentang keutamaan Sayyidul Istighfar, kita akan gali ilmunya bersama narasumber. Saya juga undang Anda untuk bergabung dalam Mutiara Pagi, bisa telepon di 665396 atau 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Anda juga bisa kirimkan WA dan menelpon di nomor seluler 0811 3345 101. Lebih mudah lagi untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, langsung saja tuliskan komentar dan pertanyaan Anda di live chat yang tersedia. Kita sapa Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi Ustadz ya. Setelah 1 hari ini Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berada dalam ketaatannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Ustadz, mungkin bisa diawali dulu dengan mukadimah terkait dengan topik kita, keutamaan Sayyidul Istighfar ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan lebih awal beberapa redaksi istighfar itu yang dalam beberapa hadis sebelum kita nanti pada kajian tentang Sayyidul Istighfar. Jadi tuannya istighfar atau yang paling puncak ya, ketika kita membaca istighfar kalimatnya. Pertama saya baca riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksar min sab'ina marrah. Rasulullah SAW itu bersabda, ini riwayat dari Abu Hurairah, bahwa demi Allah sesungguhnya aku benar-benar memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam lebih dari 70 kali. Jadi redaksi istighfarnya itu adalah astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah ini ada Rasulullah SAW disebutkan 70 kali beliau menyebutkan dengan redaksi atau kalimat itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu kemudian yang kedua itu riwayat dari Al-Aghar bin Yasar
Al-Muzanni, itu redaksinya adalah wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Jadi aku itu mengucapkan astagfirullah itu, beristighfar itu sehari 100 kali. Jadi berdasarkan riwayat ini redaksinya itu dengan astagfirullah. Cukup dengan astagfirullah atau cukup dengan astagfirullahaladzim itu. Nah, kemudian riwayat yang ketiga, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi riwayat dari Ibnu Umar ini, dulu kami pernah berkumpul bersama Rasulullah dalam satu majelis, lalu kemudian aku dengar Rasulullah itu membaca kalimat Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu 100 kali. Jadi redaksi yang ketiga ini dengan Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lalu kemudian riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dunubuhu wa in kan qad farra minaz zahbi. Siapa yang membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Daud. Kita tahu lari dari medan perang itu termasuk dosa besar. Jadi ketika orang ini membaca astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini redaksi yang keempat yang kemudian kita pahami sebagai bagian dari redaksi-redaksi atau kalimat-kalimat istighfar. Nah, lalu kita akan sampaikan tentang Sayyidul Istighfar. Jadi ini riwayatnya dari Shaddad bin Aus. Ya. Shaddad bin Aus itu dari Nabi SAW, beliau menyebutkan begini, Sayyidul Istighfar ayyakul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Jadi ini yang Sayyidul Istighfarnya. Jadi merupakan induk atau pimpinan bacaan dari istighfar ini. Disebutkan di dalam riwayat Shaddad bin Aus ini bahwa siapa yang mangqalaha minan nahara mukinan biha famata fi yaumihi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini? Jadi ketika membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu siang hari penuh dengan keyakinan dia, maka lalu kemudian dia bila meninggal di waktu malam hari atau di waktu siang itu, di siang akhir itu, maka dia akan termasuk sebagai penghuni surga, sebagai ahli surga. Begitu juga disebutkan wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahli jannah. Lalu seandainya orang ini lalu kemudian membaca Sayyidul Istighfar ini di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu kemudian dia meninggal dunia sebelum subuh atau pada waktu malam itu juga, maka dia juga akan termasuk sebagai ahli surga. Jadi ketika membaca Sayyidul Istighfar ini, paling tidak kita dalam sehari itu 2 kali membaca, di waktu pagi dan di waktu petang. Karena berdasarkan hadis ini bahwa siapa yang membaca ini akan tergolong sebagai ahli surga. Ahli surga kalau dia membaca Sayyidul Istighfar ini. Jadi Imam Bukhari itu memasukkan hadis ini dalam bab istighfar yang paling utama. Karena ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari itu menganggap bahwa lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu dan seterusnya itu adalah lafaz yang terbaik. Jadi kandungan zikir istighfar ini itu menunjukkan bahwa doa ini disebut layak kemudian disebut sebagai Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar.
sebagaimana yang disifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menyebutkan ini adalah Sayyidul Istighfar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan lafaz istighfar Allahumma anta rabbi itu dan seterusnya itu adalah Sayyidul Istighfar karena terkandung di dalam hadis ini makna taubat dan merendahkan diri di hadapan Allah yang tidak terdapat dalam hadis-hadis taubat lainnya. Jadi dalam kitab Fathul Bari itu juga mengutip pendapat dari Imam At-Tibi bahwa lafaz doa zikir ini mengandung makna-makna taubat secara menyeluruh, maka dipakailah istilah Sayyidul Istighfar. Jadi ini adalah penghulunya istighfar, yang artinya induk atau pimpinan yang dituju dalam semua keperluan dan semua urusan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bahwa kalimat istighfar ini merupakan kalimat yang berisi permohonan ampunan kepada Allah dan juga pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga paham apa yang kemudian disebutkan oleh para ulama ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu, beliau menyebutkan la kabirata ma'a istighfar wa la saghirata ma'a israr. Tidak ada dosa besar kalau kemudian kita iringi terus-menerus dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau dosa kecil itu dikerjakan terus-menerus. Para ulama itu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rasa aman itu kepada manusia dengan dua hal. Jadi rasa aman kita itu diberikan sebagai umatnya Nabi Muhammad itu pada dua hal. Yang pertama adalah kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian yang kedua adalah istighfar. Dan kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, lalu yang sekarang tersisa ini adalah istighfar. Maka tidak boleh kita kemudian tidak pernah untuk berhenti mengucapkan istighfar itu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa murka Allah itu sudah melihat banyak sekali kemaksiatan, banyak kezaliman, banyak sesuatu yang tidak baik di dunia ini. Ada banyak hal-hal yang pokoknya membuat murka gitu. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memending kemurkaannya itu dengan tidak memberi azab itu karena masih ada orang-orang yang beristighfar di malam hari. Disebutkan di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 18, dan ini merupakan ciri orang bertakwa, salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun. Jadi di waktu sahar itu mereka itu kemudian banyak membaca istighfar kepada Allah. Inilah yang menjadi salah satu peredam murka Allah. Ya, disebutkan dalam satu riwayat itu bahwa Allah itu sudah murka sebenarnya melihat ada hal-hal yang kezaliman yang terjadi, apa-apa yang terjadi di bumi. Tetapi lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memending untuk tidak memberikan hukuman, untuk tidak memberikan azab kepada hambanya ini, ya, yang dilihat karena apa? Karena salah satu di antaranya masih ada orang yang membaca istighfar di malam hari. Dan kita tahu semua bahwa fungsi dari istighfar itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah sebagai bagian dari permohonan taubat kita terhadap kesalahan yang kita lakukan, baik itu sengaja maupun tidak. Ya. Kita beristighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang mungkin kita lakukan. Dan kita juga tahu bahwa di dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, engkau suka sih berbuat salah di malam hari, di siang hari, pokoknya sering lah. Wa ana aghfirud dzunuba jami'a fastaghfiru li aghfir lakum. Maka lalu kemudian Allah menyebutkan, aku Maha Pengampun. Maka mintalah ampun kepadaku atas dosa-dosa yang mungkin kamu lakukan atau kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Jadi fungsi istighfar itu adalah memohon ampunan kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bahkan orang bertakwa pun itu di dalam Quran surat Ali Imran 135 disebutkan bahwa mereka bukan tidak pernah berbuat salah. Mereka bukan tidak pernah berbuat dosa.
Maka di dalam Quran surat Al Imran 135 itu disebutkan walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu di samping dia memberikan infak, lapang walaupun sempit, menahan marah, memaafkan orang, suka berbuat baik. Orang bertakwa itu juga ketika dia pernah melakukan dosa atau kesalahan, dia melakukan kezaliman, mungkin tidak sengaja atau mungkin hal yang tidak bisa dia hindarkan. Maka lalu kemudian orang bertakwa ini zikir pada Allah dan memohon ampun betul. Dan dia tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita memang hamba Allah yang tidak ada yang sempurna. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jadi di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini disebutkan bahwa wahai hamba-Hambaku, jangan kamu berputus asa terhadap dirimu yang mungkin sudah pernah banyak berbuat dosa sampai kamu mendalimi diri kamu sendiri. Jangan kamu berputus asa. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa yang ada itu, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang kepada hambanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang sempurna. Siapapun teruslah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena fungsi dari istighfar itu yang pertama adalah supaya kita tidak menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, lalu kemudian teruslah meminta kepada Allah ampunan. Nah, nanti kita sampaikan juga bagaimana ada kisah di zaman Nabi Musa ketika ada seorang hamba yang ketika meninggal dunia itu tidak diurus oleh orang-orang karena dia orang-orang melihat bahwa dia itu orang fasik, orang banyak salah, banyak dosa itu. Lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ada jenazah di sana, urus itu kata Allah. Lalu Musa alaihissalam itu kemudian ke sana mencari apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mana, lalu kemudian ketemu dengan beberapa orang. Lalu orang-orang juga berkomentar, ngapain juga ngurus orang kayak gitu. Tapi lalu kemudian Musa bertanya kepada Allah, lalu Allah menjawab, ketahuilah Musa bahwa saat laki-laki ini kemudian mau meninggal dunia, dia kemudian bermunajat kepada aku, kata Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabb, engkau mengetahui aku bermaksiat, sedangkan hatiku sebenarnya sangat membenci untuk melakukan itu. Aku melakukan itu karena sebab 3 perkara yang berkumpul pada diriku. Karena hawa nafsuku, teman yang jelek, dan iblis laknatullah. Maka kalau engkau mengetahui itu ya Allah, fa innaka ta'lam minni ma'akulu faghfirli. Kalau engkau kemudian tahu bahwa aku sebenarnya tidak suka melakukan maksiat itu, tapi karena aku terjebak dalam satu lingkungan yang susah untuk keluar dari itu, nafsuku, kemudian lingkungan teman-temanku, dan bahkan bahasanya itu ada juga di situ sistem yang sudah ada, aku tidak bisa. Aku sebenarnya membenci itu. Fa innaka ta'lam minni ma'akulu maghfir. Maka kalau engkau tahu ya Allah bahwa aku sebenarnya tidak suka melakukan itu, maka ampuni aku, katanya. Jadi orang ini minta ampun kepada Allah di akhir hidupnya gitu. Lalu kemudian yang kedua, ya Rabb, engkau tahu aku bermaksiat sedangkan tempatku itu bersama orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang jelek gitu ya. Dalam satu sistem, dalam satu lingkungan yang aku susah untuk keluar. Kau tahu bahwa sebenarnya aku itu mencintai orang-orang yang baik. Tidak mau berkumpul, tidak ada berada dalam satu lingkungan atau sistem yang mungkin. Tapi aku terjebak dalam ini. Engkau tahu itu. Lalu kemudian, ya Rabb, engkau mengetahui bahwa orang-orang baik, orang-orang saleh itu lebih aku cintai daripada orang-orang fasik yang ada di sekitarku ini. Tetapi aku berada dalam posisi itu. Ya Rabb, faghfirli Allahumma innaka ta'lam minni ma'akul warhamni wa tajawazni anni. Jadi orang itu kemudian bermunajat kepada Allah menjelang kematiannya. Kalau engkau tahu tentang itu ya Allah, maka ampuni aku. Maka karena pertobatan dia di akhir hidupnya itu, justru Allah mengampuni. Maka suruh urus yang baik jenazah itu, kata Allah kepada Nabi Musa. Artinya tetap berfungsi itu istighfar itu. Dan yang kedua, fungsi istighfar itu selain memohon ampun kepada Allah,
fungsi istighfar itu adalah kita juga banyak beristighfar itu bukan tidak harus karena banyak salah dan dosa gitu ya. Ya. Tetapi dalam satu hadis itu disebutkan bahwa itu akan bisa menjadi jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kesedihan-kesedihan, ada masalah-masalah. Bahkan itu dari rezeki yang tidak disangka-sangka itu dengan banyaknya istighfar itu bisa menjadi penyebab kemudian kita mendapatkan itu. Man Baik. lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin farha wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Itu kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Saleh banyak alaihi. beristighfar maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan Ya. jalan keluar, dan setiap hal yang menyedihkan akan diganti dengan kegembiraan, dan bahkan dia akan diberi dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi dengan Ya. banyak istighfar itu justru fungsinya seperti tadi, tidak Baik. hanya yang pertama, tapi juga seperti itu. Seperti riwayat Hasan al-Basri, ketika ada beberapa orang datang kepada beliau mengadukan persoalan-persoalan yang berbeda-beda, ada yang karena tidak punya anak, ada yang kemudian karena rezekinya kurang, ada yang karena paceklik dan sebagainya. Maka lalu kemudian Hasan al-Basri menganjurkan kepada beberapa orang yang berbeda persoalannya ini justru suruh banyak istighfar. Ya. Dan ternyata itu didasarkan pada Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk beristighfar, banyak istighfar, karena nanti Allah akan menurunkan sesuatu barokah dari langit. Allah juga akan membuat dia diberikan rezeki, termasuk diberikan keturunan dan sebagainya. Jadi dengan persoalan yang berbeda, dengan banyak istighfar itu fungsinya seperti tadi itu. Jadi itulah solusi ya yang Ustadz iya. ya. Oke, baik. Jadi dua fungsi ya, Baik. sebagai pertobatan dan juga sebagai pembuka jalan keluar dan hal-hal yang tidak baik. Masya Allah, ada banyak ternyata Ustadz yang tidak atau belum diketahui begitu ya oleh umat, bahwa istighfar ini selain tadi di awal disampaikan oleh Ustadz bahwa ada banyak redaksinya begitu ya Ustadz Hudzaifah. Kemudian Ya. juga ada banyak riwayat yang kemudian menjadi teladan untuk kita dalam menjalani hidup. Dan tadi disampaikan juga kadang manusia kan ada keangkuhan dalam dirinya ya Ustadz ya. Saya Ya. ini kayaknya nggak berbuat dosa gitu, ngapain kemudian istighfar gitu ya. Dan ternyata kemudian disampaikan bahwa ada fungsi yang kedua tadi ya Ustadz ya. Tidak hanya Ya, untuk betul. memohon ampun kepada Allah, bahkan sebenarnya kalau ada keangkuhan dalam diri itu sudah termasuk dosa kan ya Ustadz? Yang Oh perlu iya, untuk itu diistighfari. yang justru berbahaya. Berbahaya. Baik Ustadz, nanti kita akan sapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung di Mutiara Pagi setelah yang berikut ini. Mutiara Pagi Pro 1. As-Sodiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah SAW tidak hanya bersifat ruhani semata. Secara jasmani pun beliau SAW memiliki kesempurnaan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW jika berjalan menghentakkan kakinya, seakan-akan ia turun dari tempat yang tinggi. Hadis riwayat At-Tirmizi dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nomor 120. Ali Al-Qari menjelaskan makna hadis tersebut dengan mengatakan, maknanya beliau berjalan dengan jalan yang kuat dan cepat. Dalam Syarhus Sunnah, al-sabab artinya al-hudur, yaitu jalan yang digunakan untuk turun dari suatu tempat. Maksudnya, beliau SAW berjalan dengan jalan yang kuat, dengan benar-benar mengangkat kakinya dari tanah, bukan seperti jalannya orang yang sombong atau seperti orang-orang yang santai-santai. Kitab Mirqatul Mafati Syarah Mishkatul Masyabi
bab 9 halaman 3704. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq. Mutiara Pagi Pro 1. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Mutiara Pagi. Edisi hari ini membahas tentang keutamaan Sayyidul Istighfar bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Dan silakan pendengar, kami undang Anda untuk bergabung dalam Mutiara Pagi. Anda bisa menelpon di 665396 atau 662317 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumeneb. Atau Anda juga bisa WA dan telepon juga di 0811 3345 101. Bisa juga menuliskan komentar pertanyaan Anda di live chat YouTube RRI Sumeneb.net. Kita sapa penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak atau Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali ini, Pak. Dengan Pak Ahmadi, ya. Pak Ahmadi. Ya benar, Rubaru. Di Rubaru, silakan Pak Ahmadi. Saya mau bertanya masalah memaafkan orang. Apalagi kesalahan orang itu menyakiti fisik atau kena menenggeleng. Ya, Pak Ahmadi, mohon maaf pertanyaannya seperti apa? Kesalahan orang itu pernah menyakiti fisik. Menyakiti fisik? Saya itu susah untuk memaafkan orang itu dengan kesalahan orang itu tadi. Oh ya, Ya solusinya bagaimana itu? oke. Caranya untuk memaafkan orang itu, sedangkan orang itu nggak minta maaf sama saya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di Rubaru. Kurang lebih beliau ini ceritanya disakiti oleh orang lain, Ustadz. Dan kemudian tidak meminta maaf orang yang menyakiti itu. Tapi dalam hati seseorang ketika kita ada rasa benci, dendam, dan lainnya, tentu saja kan tidak mudah untuk menjalani hari ya Ustadz ya. Biasanya dongkolnya itu dampaknya ke diri kita sendiri. Lalu seperti apa solusinya Ustadz agar hati kita bisa luluh memaafkan orang lain yang tidak meminta maaf kepada kita? Ya, yang pertama Pak Ahmadi, sebagaimana ciri orang bertakwa itu adalah wal afina anin nas, ya. Jadi memang di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu justru yang paling banyak itu adalah memberi maaf. Karena kalau orang minta maaf itu kan kadang-kadang gampang, tapi juga kadang-kadang sombong tidak mau minta maaf, sehingga kemudian membuat mangkel. Tetapi ciri orang bertakwa itu banyak sekali ditawarkan, yang perlu kemudian kita lakukan adalah mengingat pahala besarnya. Jadi walaupun dia tidak minta maaf yang membuat tambah mangkel itu, sudah sampai tidak minta maaf gitu kan. Buat mangkel kan, tambah-tambah sudah salah terus gitu. Maka lalu kemudian yang pertama diingat bahwa ada pahala yang unlimited yang akan diterima seorang hamba. Salah satu amalannya adalah memaafkan itu. Ya walaupun berat dua kali kan. Berat dua kali, pertama dia salah tidak minta maaf. Yang kedua mangkelin gitu kan. Sampai dia sudah melakukan kesalahan tapi sampai sejauh ini tidak minta maaf. Yeah. Kita yang perlu kita ingat adalah besarnya pahala. Jadi walaupun dia tidak minta maaf atau taruhlah dengan mungkin ya kesombongannya atau apa dia tidak minta maaf, kita yang berbesar hati. Karena apa? Karena kita lebih memilih Al-Quran. Kita lebih memilih Al-Quran sebagai petunjuk di depan kita. Kita memilih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika kita mau memberikan maaf, artinya bisa jadi lebih dari itu. Ketika kita sudah memaafkan tanpa dia minta maaf, lalu kita justru berbuat baik sama dia. Itu luar biasa lagi. Allah yuhibbul muhsinin. Jadi mungkin dengan kita berbuat baik, maka lalu kemudian dia lebih sadar lagi, ya Allah, aku sudah tidak minta maaf. Terus dia kok masih berbuat baik. Mungkin dengan seperti itu, Pak Ahmadi lebih bisa lagi memberikan jalan, menjadi jalan hidayah kepada dia. Jadi berapa kali lipat itu. Unlimitednya dapat satu, memaafkan itu pahalanya unlimited. Jadi ingat pahalanya saja, jangan ingat mangkelnya gitu.
Lalu jangan ingat mangkalnya tapi Ya. ingat pahalanya. Kemudian yang kedua, bisa jadi dengan kita berbuat baik itu akan bisa menjadi jalan Pak Ahmadi justru memberikan kesadaran kepada dia. Jadi didoakan, mudah-mudahan dia diberikan kebaikan Ya. tanpa sepengetahuan dia. Itu luar biasa. Tapi memang tidak mudah itu. Benar. Ini Tidak mudah. ibaratnya kita dikasih tiket ya sebenarnya Ustadz ya oleh Allah ya. Iya. Diberikan Jadi golden ticket nih. Apakah kita mau ambil atau tidak gitu ya? mau ambil apa tidak? Karena memang memberi maaf itu secara psikologis jauh lebih susah gitu, lebih sulit ya. Kalau minta maaf ada dua kemungkinan, mudah minta maaf atau gampang kok gampang gitu, atau justru sok-sok gengsi dia. Tapi Apalagi kalau yang memberi ya. maaf ini lebih susah. Makanya dalam Oke. ayat-ayat Al-Quran memberi maaf itu yang jauh lebih penting diingatkan sebagai akhlak Baik. Ya. terpuji. Seperti itu ya untuk Pak Ahmadi. Semoga dimudahkan Allah untuk mendapatkan golden ticketnya tadi. Unlimited ya Ustadz ya Ya, pahalanya. unlimited banget itu. Kita sapa lagi penelpon. Ya, ada penelpon lagi? Kalau belum ada saya ke WA Ustadz. Di Ya, zaman siap. yang digital ini. Terima kasih banyak untuk Ibu Vivi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Oh, sudah ada penelpon Pak Burhan nih nampaknya. Assalamualaikum Pak Burhan. Waalaikumsalam. Sehat Mbak Aisyah? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Haji Burhan juga demikian nih bersama dengan Ustadz Hudzaifah. Silahkan Pak Burhan. Sebelumnya maaf dari batin Mbak Aisyah ya. Ya Allah, mohon maaf lahir batin lagi Pak. Ya. Masih di Syawal nih Assalamualaikum, Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Setelah mendengar wejangan dari Pak Ustadz, dosa apapun dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ada yang mungkin ada yang tidak diampuni. Dosa apa Pak Ustadz? Mungkin ada yang tidak diampuni. Mungkin. Minta Baik. penjelasan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya saya tambahin sedikit ya Ustadz ya. Apakah ada dosa yang tidak mempan dengan istighfar Ustadz? Mungkin gitu ya. Iya, jadi ayat yang saya baca tadi, Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini adalah ayat yang oleh Rasulullah SAW paling dicintai, paling disukai, bahkan jauh lebih dari dunia dan isinya. Karena ayat ini memberikan kesempatan kepada hamba-hamba Allah, khususnya kepada umatnya Nabi Muhammad untuk yang berdosa itu diampuni semuanya. Maka disebutkan di situ, Innallah yaghfirud dzunuba jami'a. Ketika itu dibacakan, lalu ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan dosa syirik? Maka lalu kemudian Rasulullah menyebutkan kecuali dosa syirik. Jadi 3 kali Rasulullah menyebut itu ketika ditanya oleh sahabat, apakah semua, karena Rasulullah gembira dengan Quran surat Az-Zumar ayat 53 ini, artinya umatnya Nabi Muhammad nanti bisa masuk surga semua dong, karena dia diampuni oleh Allah. Nah, lalu kemudian ada yang nanya, ya, negur, nanya, bukan negur, tapi Rasulullah, bagaimana dengan yang berbuat syirik? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kecuali dosa syirik, kecuali syirik. 3 kali Rasulullah menyebut. Jadi kalau mati dalam keadaan musyrik, ya, kesyirikan, na'udzubillah, itu tidak diampuni. Baik. Menyekutukan Allah ya Ustadz ya, yang tidak mempan dengan istighfar atau tidak diampuni meskipun tapi kan bagaimana ya Ustadz ya, dia menyekutukan Allah tapi istighfar, kemudian menyekutukan lagi. Ini yang nanti akan jadi penentuan seperti apa Ustadz? Misal demikian. Di ending tadi. Di endingnya. Jadi, riwayat dari Nabi Musa itu bahwa orang itu sudah dilihat orang-orang fasik, dia orang jelek sekali, banyak tampakannya, banyak melakukan kejahatan, ke hal yang tidak baik, lalu tidak diurus jenazahnya. Dan lalu kemudian Allah tahu bahwa ternyata di akhir hidupnya orang ini, sebelum meninggal dunia, dia kemudian curhat sama Allah. Engkau tahu ya Allah bahwa aku sebenarnya tidak mau begini. Engkau tahu ya Allah bahwa aku seperti itulah intinya. Jadi di ending. Jadi kalau dia di dalam waktu kesyirikan itu dia mati dalam keadaan tidak bertobat dengan kesyirikannya, maka tentu dia tidak akan terampuni dosanya. Tetapi kalau kemudian di akhirnya dia kemudian masih mengakui bahwa engkau ya Allah begini, aku melakukan ini, maka bisa jadi Allah mengampuni itu. Jadi endingnya selama tidak nafas ada di kerongkongan untuk dicabut nyawa. Jadi di akhir waktu dia masih sempat. Ya. Tapi jangan sampai kemudian ini jadi alasan sekarang kita santai-santai ya mendengar. Karena kita tidak tahu ending kita akan seperti apa gitu kan ya Ustadz.
Ya, betul. Nah, itulah kemudian kenapa ada kontinuitas, kenapa kita berdoa agar istiqomah, kenapa kita melakukan hal-hal itu tidak boleh berhenti pada titik tertentu, Ya, karena ketidaktahuan kita tentang oke, akhir hidup kita itu baik. bagaimana, sehingga harus ada habit, harus Mm-mm. ada kebiasaan yang itu sudah melekat pada diri kita, yang dengan itu diharapkan nanti punya pengaruh yang besar. Ya, Ustadz terakhir ya dari Bu Vivi nih Ustadz. Beliau saya rasa juga masih ada hubungannya dengan yang riwayat terakhir yang mungkin sempat disampaikan oleh Ustadz tadi tentang kisahnya Nabi Musa ya Ustadz ya, yang Ya, yang kemudian diberikan petunjuk oleh perintah. Allah atau perintah oleh Allah untuk mengurus jenazah seseorang yang dikenal fasik begitu. Tapi ini ada Ya. yang menarik disampaikan oleh Bu Vivi melalui WA-nya. Ustadz, di zaman sekarang ini era digital susah sekali untuk menahan tidak komentar sebagai netizen Indonesia yang dikenal dengan kekuatannya. Mohon maaf Ustadz, banyak kata-katanya yang mungkin netizen Indonesia itu luar biasa di zaman sekarang ini Ustadz. Cuma saya juga tidak bisa untuk tidak terlibat Ustadz, karena kadang melihat postingan sesuatu pasti jari saya sudah otomatis mengetiknya. Nah Ustadz, apakah yang saya lakukan ini termasuk dosa? Dan beliau kan menyampaikan banyak postingan yang sudah dikomentari selama ini. Lalu bagaimana untuk menyelesaikannya? Karena menurut beliau ini beliau juga sampaikan kalau dosa sesama manusia ini kan harus diselesaikan kepada si manusianya itu Ustadz, tidak bisa langsung diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana cara taubat ketika kita sudah kebanyakan komentar julid di banyak akun Ustadz, silakan. Iya, itulah harusnya kita di zaman sekarang ini memang harus lebih hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau dulu itu mungkin nyakitin 1-2 orang dan itu Ya, sudah bisa dilupakan. Tapi kalau sekarang kan ada jejak digital itu bisa menjadi dosa jariah gitu kan. Kalau itu kemudian kita lakukan. Oleh karena itu quotes yang lama sudah ya, kata-kata ya, bijak dulu bahwa berpikirlah sebelum kamu berkata sesuatu. Kalau sekarang berpikirlah kamu sebelum nulis sesuatu yang dibaca banyak orang. ya. Jadi bukan cuma sekedar omongannya tapi tulisannya sekarang kan itu lebih lama. Jadi berpikir bahwa seberapa kemudian kita bermanfaat atau tidak, menyakiti atau tidak. Paling tidak kita tetap harus konteksnya hati-hati bahwa setiap yang kita bicarakan itu tidak merendahkan, tidak menyakiti, tapi lebih kepada jalan keilmuan atau jalan-jalan yang lebih santun gitu bahasanya. Karena bagaimanapun juga dalam hadis disebutkan ada orang menganggap remeh ucapannya, atau sekarang ada orang yang menganggap remeh dengan tulisannya, padahal itu mencela, menyakitkan, atau merendahkan, maka disiksa gara-gara itu 70 tahun. Ya, Masya Bayangkan kalau itu Allah. kemudian dilakukan pada beberapa orang, dan sudah berapa kali kita melakukan dalam hidup kita, kalikan saja 70 tahun kali berapa. Padahal siksa neraka itu, wah dahsyat sekali. Baik, ya, 1 hari saja itu tidak akan mampu, baik. jangankan 1 hari. Dalam hitungan menit, detik saja itu sudah begitu sangat menyiksa, apalagi 70 Naudzubillah. kali berapa gitu. Baik. Ya, Maka tetap berhati-hati menulis, ya. berbicara, dan apapun. Ya, tapi saya rasa Masya Allah ya Bu Vivi berarti sudah menyadari bahwa yang dilakukan beliau sudah merefleksi dirinya begitu ya Ustadz ya. Semoga diberikan kemudahan untuk kemudian juga memperbaiki diri kita semuanya, juga pendengar dan juga pemirsa. Sama. Ustadz, waktu juga ini yang membatasi, Ya, semoga bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang sudah diberikan di Mutiara Pagi hari ini Ustadz, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami sampaikan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Mutiara Pagi. Semoga kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Selepas ini saya masih akan menemani Anda dalam Buletin Berita Pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.